pendengar setia podcast Leadership Talk. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu evolusi pemikiran kepemimpinan dari era klasik hingga era digital. Bersama saya, Naila Putri Sirait, dan keempat narasumber hebat yang telah hadir pada hari ini. Halo semuanya. Halo. Baik, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, sebaiknya kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Bunga Maulida. Saya Putri Nur Ahmi. Saya Pina Sunusteri. Saya Letia Bila. Baik, kita mulai dari awal. Kepada Saudari Bunga, bagaimana konsep kepemimpinan di era klasik? Pada era klasik, kepemimpinan sangat berorientasi pada kekuasaan, perintah, dan hierarki. Pemimpin dianggap sosok yang paling baik dan berwenang penuh. Contohnya bisa dilihat dari sistem kerajaan atau pemikiran mencentil, di mana kepatuhan bawahan menjadi kunci yang paling utama. Menarik. Lalu bagaimana perubahan yang terjadi pada era digital, Saudari Apina? Di era digital sendiri, pemikiran kepemimpinan mulai bergeser. Pemimpin tidak lagi hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi hubungan manusiawi. Seperti munculnya teori kemampuan adaptasi, pemanfaatan teknologi, serta kepemimpinan partisipatif. Pemimpin juga mulai mendengarkan bawahan dan membangun kerjasama dengan tim. Berarti ada pergeseran dari otoriter menjadi lebih demokratik. Ya, Baik, sekarang kita masuk ke praktik di lapangan. Saudari Putri, bagaimana kepemimpinan di dalam organisasi ini diterapkan pada era ini? Dalam praktik digital, pemimpin tidak hanya bergantung pada pengalaman, tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi. Karena itu, pada era digital dibutuhkan pemimpin yang mampu membangun kolaborasi dan mendorong kreativitas tim. Kepemimpinan masa kini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali, tetapi juga penggerak yang menginspirasi dan memanfaatkan teknologi serta potensi manusia untuk menciptakan masa depan organisasi yang lebih baik. Menarik sekali. Terakhir kita bahas peluang pemimpin di era digital bersama Saudari Lady. Saudari Lady, apa saja sih peluang yang paling utama pemimpin pada era digital? Cukup banyak peluang pemimpin di era digital ini. Beberapa peluangnya yaitu akses informasi yang luas dan cepat, inovasi dan kreativitas yang tanpa batas, kepemimpinan yang lebih kolaboratif, efisiensi, dan produktivitas yang tinggi, dan juga pengembangan diri dan kepemimpinan global. Lalu apa saja tantangan peluang bagi pemimpin di era digital? Tantangannya adalah membangun kepercayaan diri tanpa tatap muka langsung dan menjaga budaya kerja yang sehat di tengah perubahan cepat. Baik, dari keempat pandangan ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dapat terus berkembang sesuai zaman. Sebagai penutup, silakan kalian masing-masing memberi satu kalimat singkat mengenai makna kepemimpinan pada hari ini. Kalau menurut saya, pemimpin harus belajar dari sejarah. Pemimpin harus memahami manusia. Pemimpin harus memberdayakan tim. Pemimpin harus adaptif dan melek digital. Luar biasa, terima kasih kepada keempat narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, dan semoga podcast kita pada hari ini dapat menambah wawasan bagi kalian yang menonton. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.